Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky Firmansyah. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum semester 5. Di sini saya akan presentasikan tentang kejahatan perbankan dan sanksinya untuk mata kuliah hukum perbankan dan lembaga pembiayaan. Yang pertama yaitu ada definisi kejahatan perbankan, yaitu adalah tindak pidana di bidang perbankan adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam undang-undang perbankan maupun yang terdapat dalam ketentuan pidana umum ataupun dalam tindak pidana khusus lainnya yang terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan. Tindak pidana di bidang perbankan dapat digolongkan sebagai tindak pidana khusus. Dan yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis tindak pidana di bidang perbankan. Yang pertama yaitu adalah tindak pidana berkaitan dan perizinan. Setiap pihak yang ingin mendirikan bank tentunya harus memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Berkaitan dengan perizinan bank telah diatur dalam pasal 16 Undang-Undang tentang Perbankan yang mewajibkan setiap pihak memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank berkredit rakyat dari pimpinan Bank Indonesia apabila ingin melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dan yang kedua yaitu adalah tindak pidana berkaitan dengan rahasia bank. Sebagai lembaga keuangan, tentunya industri perbankan harus dapat menjaga kepercayaan masyarakat. Salah satunya terkait dengan keterangan data diri dan keadaan keuangan nasabah. Rahasia bank berdasarkan pasal 1 angka 28 Undang-Undang tentang Perbankan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan, dan simpanannya. Apabila terdapat pihak yang melakukan pelanggaran rahasia bank, Undang-Undang Perbankan telah mengatur pengenaan ancaman pidana pada pasal 47 dan pasal 47A. Dan yang ketiga yaitu adalah tindak pidana berkaitan dengan pengawasan bank. Dalam pelaksanaan kegiatan usahanya, setiap bank memiliki kewajiban untuk patuh kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap pengawasan bank, yaitu Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dikarenakan sebagai lembaga yang mengelola uang masyarakat dalam jumlah yang besar, Bank Indonesia perlu mengetahui bagaimana perjalanan kegiatan dan usaha bank melalui laporan. Apabila bank tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud, maka dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana perbankan di kelompok ini sehingga dapat dikenakan pasal 48 Undang-Undang tentang Perbankan. Dan yang keempat yaitu adalah tindak pidana berkaitan dengan kegiatan usaha. Semakin bervariasinya produk dan kegiatan perbankan, maka bank perlu menjaga kepercayaan masyarakat dalam hal penggunaan dana nasabah yang bertanggung jawab yang diwujudkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Laporan tersebut nantinya akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan atau Otoritas Jasa Keuangan. Bagi pihak yang tidak mematuhi ketentuan ini maka dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang tentang Perbankan. Dan yang kelima yaitu adalah tindak pidana berkaitan dengan pihak terafiliasi. Berdasarkan pasal 1 angka 22 Undang-Undang tentang Perbankan diberikan penjabaran bahwa pihak terafiliasi meliputi 1. Anggota Dewan Komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank. Dan yang kedua yaitu adalah anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu adalah pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lainnya. Dan yang keempat yaitu adalah pihak yang menurut Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan yang terakhir adalah keluarga pengurus. Dan yang selanjutnya di sini adalah karakteristik kejahatan perbankan. Sebagaimana kejahatan ekonomi lainnya, kejahatan perbankan memiliki karakteristik berbeda dengan kejahatan pada umumnya, yaitu yang pertama adalah penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan. Dan yang kedua, keyakinan pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan korban. Dan yang terakhir yaitu adalah penyembunyian pelanggaran. Dan yang terakhir ada pertanggungjawaban tindak pidana. Sanksi pidana diatur dalam ketentuan pasal 46 hingga pasal 50A Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang diperbaharui
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang di dalamnya terdapat beberapa jenis tindak pidana perbankan, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank, tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank, dan tindak pidana yang berkaitan dengan pihak terafiliasi. Selain tindak pidana perbankan yang terdapat dan diatur dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1942 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1990, terdapat juga tindak pidana yang berkaitan dengan kegiatan perbankan lainnya, seperti tindak pidana pemakaian warkat dan atau dokumen dalam pemberian, tindak pidana penipuan, penggelapan dana nasabah, dan lain-lainnya yang diatur dalam pasal 263, pasal 264, pasal 372, dan pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.